perkenalkan nama kakak Anissa Nurul Safitri dengan NPM 2240605130. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dona Ramdan SE MPD. Jadi kali ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran 2, kelas 5 SD. Nah, adik-adik, di dalam tema 5 ini kita akan belajar materi IPA dan SPDP. Apakah adik-adik tahu ekosistem itu apa? Ya, betul sekali. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem bisa dikatakan juga suatu kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ekosistem. Nah, adik-adik, di sini ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Nah, apa sih ekosistem alami itu? Jadi, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Nah, ekosistem alami dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Nah, contoh ekosistem alami yaitu ada danau, ada sungai, dan ada laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan sistem yang diciptakan manusia dengan tujuan mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, contoh dari ekosistem buatan yaitu ada sawah irigasi, ada bendungan, dan ada kolam ikan. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Nah, apakah adik-adik tahu ekosistem darat itu apa? Ya, benar sekali. Jadi, ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Nah, ada banyak sekali contoh ekosistem darat. Yang pertama, ada hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. Yang kedua, ada ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi oleh pohon palem. Nah, jenis hewan yang biasanya di ekosistem ini yaitu singa. Yang ketiga, ada ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang sangat luas dan diselingi oleh semak. Nah, contoh hewan di ekosistem ini yaitu ular. Yang keempat, ada ekosistem gurun atau padang pasir yang sangat kering dan panas. Hewan yang biasanya hidup di ekosistem ini yaitu unta. Yang kelima, ada ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. Yang keenam, ada ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Nah, contoh hewan yang biasanya hidup di ekosistem ini yaitu beruang. Selanjutnya ada ekosistem air. Ekosistem air adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik serta didominasi oleh air sebagai habitat dan komponennya. Ekosistem air dibagi menjadi dua adik-adik. Yang pertama ada ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Nah, contoh ekosistem air tawar yaitu ada danau, sungai, dan
kolam. Contoh ekosistem air asin yaitu ada terumbu karang dan laut dalam. Selanjutnya kita belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah adik-adik, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, dan yang ketiga ada omnivora. Nah, yang pertama ada herbivora. Herbivora merupakan jenis hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, contoh makanannya seperti rumput dan dedaunan, buah-buahan, biji-bijian. Nah, contoh hewan herbivora yaitu sapi, ada kambing, ada kuda, dan gajah. Yang kedua ada karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang makanannya berasal dari daging. Nah, jenis hewan pemakan daging yaitu ada buaya, ada singa, ada hiu, dan elang. Yang ketiga ada omnivora. Omnivora merupakan jenis hewan yang makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan daging, atau disebut pemakan segalanya. Nah, contoh hewan pemakan segalanya yaitu ada ayam, ada bebek, ada tikus, dan beruang. Nah, adik-adik, kalian bisa melihat gambar yang ada di samping. Nah, ini merupakan gambar tangga nada mayor. Nah, apa sih ciri-ciri tangga nada mayor? Nah, yang pertama bersifat riang gembira. Yang kedua bersemangat. Yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang keempat mempunyai interval 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Nah, selanjutnya tangga nada minor. Nah, adik-adik bisa melihat gambar yang ada di samping. Ini merupakan gambar tangga nada minor. Nah, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, bersifat sedih. Yang kedua, kurang bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Yang keempat, mempunyai pola interval 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1. Selanjutnya, kita akan masuk di latihan soal. Contoh soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar ekosistem di atas. Nah, termasuk ke dalam ekosistem apakah ketiga gambar tersebut? Ya, betul sekali. Jadi, ketiga gambar di atas termasuk ke dalam ekosistem darat. Perhatikan gambar hewan yang ada di atas. Ketiga hewan tersebut termasuk ke golongan hewan pemakan. Ya, betul sekali. Jadi, ketiga hewan di atas termasuk ke dalam hewan pemakan tumbuhan atau yang sering biasa kita sebut sebagai hewan herbivora. Nah, adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.